amat, gua nggak peduli mau udah pernah dibahas sama orang lain, mau udah pernah diceritain sama youtuber lain, gua nggak peduli. Pokoknya gua pengen cerita tentang kasus ini, men, karena menurut gua kasus ini lumayan gokil sih buat gua, di mana ini adalah cerita tentang satu perempuan atau mahasiswi yang dia itu lagi jalan-jalan lah gitu kan di Los Angeles, dan dia nginap di satu hotel yang bernama Hotel Cecil. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian itu si perempuan ini dia menghilang, kawan, dan nggak tahu kemana. Nah, yang bikin dunia itu menjadi gempar gitu kan, karena misteri dari si perempuan ini itu belum terpecahkan, di mana motif-motifnya itu soal kasus ini itu belum terpecahkan sampai detik ini, kawan. Ya betul, ini adalah kisah dari seorang mahasiswi yang bernama Elisa Lam, kawan. Kalian pasti penasaran kan? Makanya dengar ceritanya ya, kawan ya. Sebelum masuk, kawan-kawan, balik lagi sama gua Moses Wawor di channel Elmos Wawor. Gimana kabar kalian? Pasti kalian sehat kan? Harus sehat. Gimana kerjaan kalian? Yang kerja semangat, yang nggak kerja cari kerja gitu kan. Jadi di sini seperti biasa, malam yang sangat sunyi ini di kosan gua bahkan memberikan bakalan memberikan satu kasus atau menceritakan sebuah kasus yang bisa dibilang mungkin udah kalian pernah dengar atau mungkin kalian udah pernah nonton di video-video orang lain kan, tapi gua nggak peduli, gua pengen cerita gitu kan. Jadi ya, tanpa berlama-lama, jangan lupa siapin rokok, pot, kopi, snack, makanan apapun itu, dan shut your mouth and listen my voice. Nah, awal ceritanya, kawan, pada Januari 2013 ada seorang perempuan atau mahasiswa bernama Elisa Lam. Nah, dia ini masih umur 21 tahun dan dia berasal dari Kanada. Nah, dia ini adalah perempuan atau seorang mahasiswi yang itu dia hobi banget lah sama traveling, suka jalan-jalan sendiri lah gitu. Sampai di satu titik dia ini memberanikan diri untuk pergi ke California. Nah, sesampainya di California, dia ini nginap lah di satu hotel yang bernama Hotel Cecil. Nah, buset dah, Hotel Cecil ini, kawan, kalau kalian tahu, ini adalah hotel yang bisa dibilang punya sejarah yang gelap lah, reputasinya gelap, karena di Hotel Cecil ini itu udah pernah kejadian dari kasus pembunuhan, udah ada kasus bunuh diri, sampai juga ada beberapa serial killer yang udah pernah nginap di hotel ini gitulah, kawan. Nah, sampai di satu titik, kawan, beberapa hari kemudian lah setelah si Elisa Lam ini udah sampai kan, udah check in gitu kan, masuk kamar. Nah, beberapa hari berjalan, si orang tuanya si Elisa ini nelpon, tapi si Elisa ini nggak angkat telepon, atau bisa dibilang si Elisa ini udah nggak ada kabar lah, atau bisa dibilang hilang. Nah, akhirnya karena si Elisa Lam ini pun udah nggak ada kabar, atau ya pokoknya udah nggak bisa dihubungi lah. Nah, orang tuanya juga khawatir kan, panik gitu kan, loh kok kan aku nggak bisa dihubungi nih. Nah, akhirnya pun si orang tua dari Elisa Lam ini pun melapor ke polisi. Nah, akhirnya polisi pun langsung bergegas, langsung datang kan ke lokasi gitu kan, untuk mencari si Elisa Lam ini. Tapi, kawan, apakah ketemu? Enggak. Pada hari itu juga pasti telepon gitu kan sama orang tuanya, polisi datang, di hari itu dicek, nggak dapet, men, nggak dapet juga si moncong si Elisa Lam ini. Jadi, kawan, pencarian awal ini dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013. Nah, tanggal itu adalah tanggal dimana si orang tua Elisa Lam itu nelpon ke polisi gitu kan, karena anaknya nggak bisa dihubungin. Nah, karena udah nggak bisa dihubungin, orang tuanya panik, akhirnya ditelepon polisi pun datang. Nah, setelah dicek, akhirnya Elisa Lam ini nggak ditemukan kan. Dan akhirnya setelah beberapa hari, kawan, setelah pencarian, polisi pun merilis satu rekaman video CCTV gitu, kawan. Nah, yang dari isi video ini pas gua lihat, gua baca juga gitu kan, ini yang bikin gua aja merinding, cok. Karena di video itu terlihat si Elisa Lam ini dia udah kayak orang bingung gitulah pokoknya, dimana ya dia pas masuk lift terus kayak masuk keluar kayak nggak jelas gitu. Terus tiba-tiba pas masuk dia ngekan tombolnya itu banyak semua, kayak lantai 1, lantai 2 sampai lantai 10 mungkin kayak gitu ya kan. Terus juga kayak terlihat si Elisa Lam ini kayak ngomong sama orang, tapi ya di lift itu cuma dia sendiri gitu kan. Nah, akhirnya pun setelah rekaman CCTV ini pun viral gitu kan, akhirnya banyak orang pun langsung berteori dengan hal-hal yang bermacam-macam gitu kan. Ada yang bilang apakah si Elisa Lam ini ada yang ngejar gitu kan, ada orang yang ngejar dia. Terus ada juga yang bilang apakah ini adalah ulah paranormal gitu kan, atau mungkin si Elisa Lam ini mungkin mengalami kayak gangguan mental gitu kan. Jadi pokoknya udah banyak lah teori-teori dari orang-orang gitu di saat melihat
rekaman CCTV yang dirilis sama polisi ini. 2 minggu pun berlalu kawan dari kisah hilangnya si Elisa Lam ini. Akhirnya tibalah di satu hari di mana ada tamu-tamu yang mengkomplain ke pihak Hotel Cecil ini. Nah, mereka mengkomplain kalau di kamar-kamar mereka itu airnya itu udah mulai pelan gitu. Nah, otomatis akhirnya mereka kan susah gitu kan buat mandi gitu kan, untuk mengkonsumsi air gitu. Nah, di sana juga di Amerika itu kan air itu kan apalagi mau di keran gitu itu bisa diminum. Nah, ada juga yang bilang kalau rasa air itu udah kayak aneh gitu lah, udah kayak rasa apa ya, udah kayak ada rasa busuk-busuknya mungkin, atau mungkin udah ada bau-bau yang gak enak gitu kan. Nah, akhirnya dengan komplain-komplain dari si customer atau tamu-tamu yang nginap di hotel ini, akhirnya si teknisi air ini pun mengecek lah ke bagian atas dari hotel ini, karena kan tampungan air mereka kan di sana. Di saat teknisi ini pergi ngecek ke tempat penampungan air mereka yang di atas, kalian tahu apa yang ditemukan si teknisi ini dalam? Ditemukan Elisa Lam ada di dalam tangki air tersebut kawan. Buset dah, gua aja bingung cok, gua speechless mau bilang apa ini cok. Setelah teknisi ini pun menemukan si Elisa Lam di dalam tangki air ini yang di atas hotel ini, akhirnya dia pun melapor ke pihak hotel, dan pihak hotel pun langsung otomatis melapor ke polisi. Di saat polisi datang pas ngecek, ya betul, ternyata si Elisa Lam ini kawan ada di dalam tangki air tersebut. Ya gimana airnya nggak pelan, terus airnya udah berasa udah aneh-aneh gitu kan, udah kayak ngerasa mayat gitu kan. Nah, akhirnya berita pun viral kemana-mana kawan. Nah, dari situ muncul lagi lah teori-teori dari orang-orang, di mana bukan teori sih, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang gitu. Karena pertama nih, gimana caranya si Elisa Lam ini bisa ada di dalam tangki itu? Karena pertama, penutup tangki air itu yang gedenya itu segede-gede gaban gitu kan, itu penutupnya itu berat cok. Jadi nggak mungkin cuma kayak 1-2 orang yang bisa ngangkat, harus mungkin 10 orang, 15 orang, 20 orang, gue juga nggak tahu. Pokoknya dibilang itu berat lah. Jadi kayak cuma beberapa orang yang itu nggak mungkin, mustahil lah gitu. Atau mungkin harus pakai alat berat gitu lah ya kan. Nah, ada juga yang bilang itu apa namanya, mungkin ada orang lain kah yang terlibat, atau kayak maksudnya udah ada perencanaan pembunuhan gitulah. Nah, itu memang masih menjadi pertanyaan yang cukup misterius sampai sekarang. Setelah penemuan mayat Elisa Lam ini pun kawan, polisi menyatakan kalau kasus yang menimpa Elisa Lam ini adalah sebuah kecelakaan kawan, dengan alasan kalau si Elisa Lam ini itu ternyata punya riwayat bipolar disorder. Nah, tapi teori-teori orang itu mempatahkan itu kawan, karena itu mereka berpikir ini mungkin pembunuhan. Dan ini mungkin adalah ulah si paranormal itulah. Sampai ada yang berpikir kawan, ini semua ini adalah sebuah eksperimen rahasia pemerintah cok. Dan ya, dari segi masalah CCTV yang beredar itu kan, dimana si Elisa Lam ini keluar masuk lift, terus dia menekan semua tombol dalam lift, terus dia udah kayak ngomong sama orang, padahal di dalam lift itu cuma dia sendiri. Ya, jadi makin pusing lagi gitu kan. Nah, dari kisah si Elisa Lam ini pun kawan, kisahnya ini menginspirasi beberapa film dokumenter yang berjudul The Vanishing at the Cecil Hotel kawan. Ya, begitulah kawan kisah dari si Elisa Lam ini. Ya, mungkin agak pendek gitu kan, agak singkat, tapi cuman itu yang gue dapetin. Tapi yang mudah-mudahan kalian bisa nangkep, kalian bisa paham gitu kan soal kasus Elisa Lam ini gitu kan ya. Mohon maaf kalau mungkin gue ada kata-kata yang mungkin melenceng atau salah, atau mungkin info yang salah gitu kan. Coba kalian drop di kolom komentar pendapat kalian, atau mungkin ada teori-teori kalian yang bisa memecahkan kasus si Elisa Lam ini kan, memang bisa viral. Jadi gitu aja lah kawan ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan sangat berguna buat saya ya. Jadi ya, itu juga jangan lupa like juga video ini kalau kalian suka konten-konten begini, dan tungguin konten-konten dari gua berikutnya kawan. See you, bye bye.